Hosiana, apa sih artinya? Saudara, pertanyaan ini sempat saya terima ketika memberikan materi katekisasi beberapa waktu yang lalu. Dari seorang katekisan yang melontarkan pertanyaan kepada saya tentang kata Hosiana. Saudara, saat itu saya sempat kaget karena kenapa hal yang begitu biasa masih dipertanyakan keberadaannya. Akan tetapi langsung kemudian saya sadar bahwa yang bertanya itu berlatar belakang bukan Kristen dan ia baru saja mulai ikut hadir dalam ibadah-ibadah minggu. Jujur saudaraku, waktu menyadari itu, mendengar pertanyaannya terbayang dalam benak saya semacam awkward moment. Saya membayangkan kecanggungan yang dialaminya ketika mulut ikut bernyanyi, bersuara bersama dengan semua orang di ruang ibadah, akan tetapi hatinya dipenuhi oleh tanda tanya, memikirkan apa sih sebenarnya arti Hosiana yang tengah dinyanyikan itu. Mengingat itu, membayangkan itu, terenyuh rasanya hati saya. Saudara, bicara soal kata asing yang muncul dalam liturgi ibadah minggu kita, sebenarnya bukan hanya Hosiana saja, tetapi dalam liturgi minggu kita juga menemukan keberadaan kata haleluya dan juga maranatha. Dan dalam prakteknya kita tahu bahwa ketiga kata itu dipakai berganti-gantian sesuai dengan masa raya gerejawi yang tengah diperingati. Bagi saudara yang rajin beribadah, saya percaya akan langsung dapat menyebutkan bahwa Hosiana dinyanyikan pada kebaktian Minggu Prapaskah, berbeda dengan Maranatha yang dinyanyikan pada masa Advent. Sedangkan kita tahu haleluya itu kita lantunkan pada kebaktian Minggu biasa dan juga pada kebaktian Hari Raya Gerejawi. Sekalipun rasanya akan lebih jelas kalau ketiga kata itu dikupas tuntas, akan tetapi saudara mengerjakan itu pasti akan membutuhkan waktu yang panjang. Maka pada Sapa Gembala kali ini saya memfokuskan diri mengajak saudara untuk menilik lebih dekat hanya pada kata Hosiana yang tadi dipertanyakan oleh saudara kita. Akan tetapi saudara, sebelum kita banyak berbicara tentang Hosiana, saya merasa perlu untuk menggarisbawahi bahwa sebagai bagian dari GKI, Gereja Kristen Indonesia, kita menghayati bahwa dalam ibadah terjadi perjumpaan Tuhan dengan umatnya. Dan tata kebaktian atau liturgi merupakan media perjumpaan itu terjadi. Secara sederhananya mungkin kita dapat membayangkan dalam ibadah terjadi peristiwa di mana Tuhan datang menghampiri kita, umat kepunyaannya, dan dalam pertemuan itu terjadilah suatu percakapan antara Tuhan dengan umat. Dengan demikian dalam ibadah kita dapat menemukan bagaimana Tuhan menjumpai umat, memberikan damai sejahtera di mana kemudian umat diampuni dosanya, umat juga dipulihkan, diteguhkan, serta diberkati oleh Tuhan. Sehingga kemudian umat dalam hidupnya bisa menghidupi keselamatan itu dan berkesaksian ketika ia menjadi pelaku firman yang setia. Sungguh luar biasa, ibadah itu memiliki makna yang indah, dan membayangkan itu semua mungkin akan mampu menggetarkan hati kita. Sebab kita dapat merasakan banyaknya limpah berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita orang-orang berdosa ini diberikan kesempatan untuk beribadah kepadanya. Saudara, dalam bingkai perjumpaan dengan Tuhan inilah kemudian kata Hosiana itu muncul sebagai bagian dari dialog umat dengan Tuhan. Kalau saudara perhatikan posisi Hosiana itu ditempatkan sebagai respon kita terhadap pembacaan firman dan berkat yang berasal dari Tuhan. Menurut tata ahli bahasa, kata Hosiana adalah bentuk Aramik dari kata Hosyahna dalam bahasa Ibrani. Dan secara etimologi, Hosya itu artinya selamat dengan kata dasar Yasya, yaitu menyelamatkan.
Saudara, ketika kata Hosea ini ditambahkan kata na, itu juga berarti memohon. Maka Hosiana diterjemahkan tolonglah kami atau selamatkan kami. Yang menarik saudaraku, ternyata dalam alam pikir Ibrani kata anak juga umum diterjemahkan sebagai doa. Sehingga kata Hosiana ini juga merupakan sebentuk doa, minta pertolongan untuk diselamatkan oleh Tuhan. Alkitab terbitan King James Version menerjemahkan kata Hosiana dengan save now, sehingga kita dapat menangkap dorongan rasa di mana jelas di sini penghayatan Hosiana adalah tolonglah kami atau kami mohon. Saudara, Hosiana di sini dapat kita lihat adalah sebentuk permintaan bantuan yang terus-menerus hingga dapat kita hayati dalam melantunkan Hosiana. Umat berseru kepada Tuhan untuk datang dalam kehidupan membantu dirinya. Untuk itu saudaraku, ketika kata Hosiana ini ditempatkan dalam liturgi Minggu Prapaskah, jelas penempatan ini menegaskan kepada kita bahwa pada saat itu kita sebagai umat diajak untuk menghayati masa-masa sengsara, di mana dulu Tuhan Yesus telah hadir menyelamatkan dalam karya keselamatan di kayu salib sebentuk respon Tuhan terhadap seruan kita untuk memohon pertolongannya. Dan juga saudara, ketika Hosiana ini kita lantunkan saat ini dalam minggu-minggu Prapaskah, di waktu yang sama mengajak kita semua menyadari betapa kita saat ini ketika kita menjalani hidup di atas muka bumi yang masih dikuasai dosa ini, kita sebenarnya dalam kondisi terus membutuhkan pertolongan dan keselamatan dari Tuhan. Hal itulah yang membuat kita harus setia bertekun di dalam doa, memohon, meminta pertolongan agar Tuhan menyelamatkan kita atas himpitan pergumulan pada saat ini. Wow, dalam dan makjub sekali rasanya makna Hosiana ini dapat kita tangkap. Saudara, mungkin ada di antara kita saat melantunkan Hosiana juga teringat kata Hosana, Hosana, pekik sukacita yang dinyatakan banyak orang waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai. Ya, memang kata Hosiana ini merupakan salah satu hal yang penting. Dalam peristiwa Minggu Palma, Hosana mengingatkan kita tentang peristiwa di mana Tuhan datang sebagai bentuk keselamatan. Saudara, sekilas sekalipun kita bukan ahli bahasa, tapi kita juga dapat menangkap rasa bagaimana kata Hosiana dan Hosana ini tentu dapat dilihat memiliki kedekatan. Dan memang saudaraku, kedekatan itu ada. Kata Hosiana dalam bahasa Aramik itu merujuk pada kata usyema sebagai asal dari kata yang dipilih. Kata usyema dalam bahasa Aram itu berarti puji-pujian. Nah, menarik sekali ya saudaraku, ternyata satu kata sederhana Hosiana itu jelas memiliki kekayaan. Hosiana berarti pertolongan yang telah dilakukan Tuhan, tetapi sekaligus kita ada dalam pengharapan minta pertolongan dalam masa-masa yang tengah menjelang. Jadi ternyata Hosiana adalah doa sekaligus juga berupa puji-pujian pada karya keselamatan yang telah Allah berikan kepada kita. Melihat kekayaan yang luar biasa memukau, kita diingatkan bahwa ibadah itu bukan rangkaian kegiatan yang membosankan, yang mungkin orang sering bilang dalam ketidaktahuannya. Sebab ketika engkau paham, saudaraku, semua hal yang diungkapkan dalam liturgi, maka engkau akan terpukau dengan banyaknya limpah berkat anugerah yang Tuhan berikan kepadamu dan kepadaku. Karena itu, mari saudaraku, kita terus menggali kekayaan makna dalam semua tradisi gereja kita. Biarlah ketika kita melakukan semua itu, hati kita dipenuhi dengan rasa syukur karena telah Tuhan panggil menjadi bagian dari umat pilihannya. Karena itu, tetap semangat dan terimalah berkat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.